Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang apakah pada masa pemerintahan SBY Jilid 1 beliau telah menjalankan agenda reformasi di Indonesia. Selama Republik Indonesia berdiri, baru pada pemerintahan tahun 2004-2009 inilah Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pemerintahan itu yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kala telah membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Dan pada September 2006, pemerintahan tersebut memasuki usia 2 tahun. Sejak awal pemerintahannya, Presiden dan Wakil Presiden pilihan rakyat Indonesia itu telah menyusun rencana pembangunan jangka menengah nasional, yaitu rencana pembangunan 5 tahunan, berdasarkan visi, misi, dan program prioritas mereka. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lebih jauh, RPJMN dituangkan ke dalam rencana kerja pemerintah tahunan sebagai rencana pembangunan 1 tahun. Adapun RPJMN pada pokoknya berisi 3 agenda nasional yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa. Agenda tersebut ialah 1. Menciptakan Indonesia yang aman dan damai. 2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. 3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketiga agenda itu kemudian dituangkan ke dalam program dan kegiatan tahunan pada berbagai bidang dan prioritas pembangunan. Dalam 2 tahun ini telah disusun 2 RKP, yakni RKP 2005 dan RKP 2006. Program kegiatan pembangunan itu dapat berupa investasi pemerintah sebagai bentuk intervensi langsung pemerintah, atau berupa peraturan perundang-undangan sebagai suatu landasan dan langkah-langkah untuk perubahan ke arah kemajuan. Pelaksanaan RPJMN selama 2 tahun pemerintahan SBY-JK Oktober 2004 sampai September 2006 dapat ditinjau dari pelaksanaan agenda tersebut di berbagai bidang, program, dan kegiatan. Menciptakan Indonesia yang aman dan damai. Dalam agenda pertama, menciptakan Indonesia yang aman dan damai. Sasaran pokok adalah meningkatkan rasa aman dan damai, serta semakin kokohnya negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hasil-hasil agenda pertama yang telah dicapai dalam bidang politik antara lain adalah penyelesaian berbagai konflik antar kelompok masyarakat di Aceh dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding di Helsinki, Finlandia. Berikut keberhasilan pelaksanaannya. Konflik horizontal lainnya seperti di Poso, Papua, Mamasa, dan daerah lainnya sudah mulai dapat diselesaikan. Di bidang politik luar negeri dan kerjasama internasional, hasil yang dicapai antara lain adalah penyelesaian masalah perbatasan, misalnya perbatasan dengan Malaysia dan Timor Leste, sedangkan dengan Papua Nugini masih dalam tahap perundingan. B. Dukungan Indonesia kepada Palestina dan konflik mereka dengan Israel dipastikan membawa nuansa positif dan penting bagi kinerja politik luar negeri Indonesia yang mulai proaktif dan high profile dalam usaha turut menciptakan perdamaian dunia. C. Kerjasama ASEAN juga terus ditingkatkan dalam kerjasama ekonomi internasional. Indonesia terus mengikuti berbagai konvensi tingkat tinggi KTT seperti KTT APEC 12, KTT ASEAN, dan KTT Tsunami. D. Yang tak kalah penting adalah kunjungan Presiden dan Wakil Presiden ke luar negeri telah menghasilkan berbagai kesepakatan kerjasama di bidang ekonomi, khususnya investasi dan perdagangan. Di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan negara, hasil-hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah adalah sebagai berikut. A. Peningkatan pengumuman perkara tampak meningkat. Trauma pada 4 jenis kejahatan, yaitu kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan kekayaan negara, dan kejahatan berimplikasi kontingensi. B. Berkaitan dengan pembatasan narkoba, telah dilaksanakan berbagai program pencegahan, penegakan hukum, rehabilitas, dan lainnya. C. Dalam pemberantasan pembalaan hutan ilegal dan pencurian ikan, telah diupayakan peningkatan kemampuan
aparatur melalui berbagai pelatihan dan operasi, serta revisi terhadap peraturan-peraturan. D. Peningkatan keamanan di tempat melalui pembangunan intelijen dan peningkatan kualitas dan kuantitas Polri. E. Penggunaan terorisme telah mengubahkan pengalaman berharga sekaligus kesiapan seluruh potensi bangsa dan menghadapi pemantapan koordinasi pencegahan dan penanggulangan gerakan terorisme yang terus dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam agen kedua, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis terhadap 5 sasaran, yaitu 1. Meningkatkan keadilan dan penegakan hukum. 2. Keadilan gender bagi perempuan. 3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan otonomi daerah dan tata kepemerintahan daerah yang baik. 4. Peningkatan kelayanan birokrasi. Dan yang terakhir 5. Terlaksanaan pemilihan umum tahun 2009 secara demokratis, jujur, dan adil. Pelaksanaan agenda kedua ini dapat dilihat pada berbagai bidang. Dalam bidang politik, hasilnya A. Telah dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung. B. Pelaksanaan proses konsolidasi demokrasi terus berjalan. C. Penyelesaian masalah komunikasi dan informasi terus berlangsung, yang mencakup soal kebebasan pers dan peningkatan akses atau informasi oleh masyarakat. Bidang hukum dan negara penyelenggara, hasilnya adalah A. Pemberantasan korupsi terus dilaksanakan. Penegakan hukum telah menunjukkan kemajuan. Salah satu bukti kemajuan itu adalah terdapat sejumlah pejabat negara yang bersalah telah dijatuhi hukuman penjara. B. Untuk mempercepat pemberantasan korupsi di lingkungan aparat, penegak hukum telah dibentuk Komisi Pengawasan Kejaksaan. Komisi ini antara lain bertugas mengurus kesejahteraan para jaksa serta mengawasi kinerja mereka. Bidang reformasi birokrasi dan otonomi daerah, hasilnya adalah A. Reformasi birokrasi terus dilaksanakan, antara lain penyusutan peraturan perundang-undangan, peningkatan kinerja pelayanan publik, penyelenggaraan pilot proyek penerapan model Island of Integrity sebagai bagian dari upaya penerapan prinsip-prinsip good public government, dan persiapan pemberdayaan aparat pengawasan. B. Di bidang otonomi daerah, terus dilakukan penataan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, penyusunan grand strategi dan penerapan standar pelayan minimal. C. Evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada langsung dilakukan tanpa henti. D. Peningkatan kerjasama antara daerah juga terus diupayakan. E. Pengurangan kesenjangan pembangunan perkotaan dan perdesaan terus diupayakan melalui berbagai pembinaan, fasilitas, dan pemberdayaan usaha kecil serta menengah pemenataan kebijakan. F. Pengembangan daerah tertinggal. Adapun program yang direncanakan yaitu menurunnya jumlah penduduk miskin, berkurangnya kesenjangan antar wilayah, meningkatnya kualitas manusia Indonesia, membaiknya mutu lingkungan hidup, dan membaiknya infrastruktur. Program dan kegiatan yang telah dijalankan di bidang lingkungan antara lain: A. Penyelesaian beberapa peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya air. B. Penanggulangan banjir dan kekeringan dikerjakan tanpa henti dengan membangun prasarana pengendali banjir di daerah padat penduduk, rehabilitas waduk, dan bangunan penampung air lainnya. C. Penyediaan air baku juga terus ditangani melalui pembangunan sumur bor, saluran air, bendungan, dan embung, serta rehabilitas terhadap jaringan irigasi dan rawa-rawa. Di bidang infrastruktur, transportasi, program dan kegiatan yang dilakukan antara lain: A. Pemeliharaan rutin pembangunan serta peningkatan jalan antar kota. B. Pembangunan dan rehabilitas rel kereta api juga terus diupayakan, dilakukan pula penambahan pengadaan kereta listrik dan kereta diesel. C. Di bidang transportasi air, pembangunan dermaga yang disertai dengan sarana dan prasarananya terus dikerjakan. D. Kemajuan di bidang transportasi udara dapat dilihat dari terus meningkatnya jumlah perusahaan yang beroperasi, jumlah armada, dan jumlah penumpang. Berkaitan dengan infrastruktur energi, kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah A. Meningkatkan efisiensi pemakaian energi, rehabilitas
dan pembangunan infrastruktur energi, pengurangan subsidi, pengurangan impor bahan bakar minyak, dan peningkatan penggunaan energi non-BBM. B. Selesainya pembangunan pembangkit tenaga listrik telah membantu kesinambungan penyediaan tenaga listrik di beberapa wilayah. Di bidang pembangunan perumahan dan pemukiman, hasil yang dicapai antara lain adalah A. Penataan dan revitalisasi kawasan perkotaan. B. Subsidi kredit pemilikan rumah. C. Pembangunan rumah susun sewa sederhana. D. Penyediaan sarana dan prasarana pemukiman dan lainnya. E. Penurunan jumlah kawasan yang tidak dapat akses air minum. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air limbah. Pembangunan drainase dan lainnya. Berikutnya di bidang pendidikan telah dicapai beberapa hal, yaitu peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan. B. Peningkatan mutu, meningkatkan manajemen pelayanan pendidikan. C. Peningkatan BOS atau bantuan operasional sekolah yang diarahkan untuk penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, meningkatkan lama rata-rata sekolah, angka partisipasi kasar, dan angka partisipasi sekolah pada semua kelompok umur anak-anak usia sekolah. Pada bidang kesehatan, kegiatan diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, pengurangan gizi buruk, polio, dan pemberantasan penyakit menular seperti flu burung dan polio. Di bidang pengelolaan pinjaman luar negeri, terus diupayakan monitoring dan evaluasi melalui beberapa peraturan pemerintah, serta beberapa peraturan menteri. Rasio stok utang juga terus menurun dan diperkirakan mencapai 41-42% pada akhir tahun 2006. Data harga bahan bakar minyak 2004 dan 2009. Harga minyak mentah dunia pada tahun 2004 40 US dollar. Pada tahun 2009 45 US dollar. Harga premium pada tahun 2004 1.810 rupiah. Pada tahun 2009 4.500 rupiah. Naik 249%. Harga minyak solar pada tahun 2004 1.890 rupiah. Pada tahun 2009 4.500 rupiah. Naik 238%. Harga minyak tanah pada tahun 2004 700 rupiah. Pada tahun 2009 2.500 rupiah. Naik 370%. Dengan kondisi harga minyak yang sudah turun di bawah 50 US dollar per barel, namun harga jual premium yang masih 4.500 rupiah per liter, sedangkan harga ekonomis yaitu 3.800 per liter, maka sangat ironis bahwa dalam kemiskinan, para supir angkot harus mensubsidi setiap liter premium yang dibelinya kepada pemerintah. Sungguh ironis di tengah kelangkaan minyak tanah, para nelayan turut mensubsidi setiap liter solar yang dibelinya kepada pemerintah. Dalam kesulitan ekonomi global, pemerintah bahkan memperoleh keuntungan 1 triliun rupiah dari penjualan premium dan solar kepada rakyatnya sendiri. Inilah sejarah yang tidak dapat dilupakan. Selama lebih 60 tahun merdeka, pemerintah selalu membantu rakyat miskin dengan menjual harga minyak lebih ekonomis. Namun, sekarang sudah tidak lagi rakyatlah yang mensubsidi pemerintah. Pertumbuhan ekonomi 2004 sampai 2009. Berdasarkan janji kampanye dan usaha untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat, pemerintah SBY Yusuf Kala selama 4 tahun belum mampu memenuhi target janjinya, yakni pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6,6%. Sampai tahun 2008, pemerintah SBY dan Yusuf Kala hanya mampu meningkatkan pertumbuhan rata-rata 5,9%. Padahal harga barang dan jasa naik di atas 10,3%. Ini menandakan secara ekonomi makro, pemerintah gagal mensejahterakan rakyat. Tidak ada prestasi yang patut diiklankan oleh Demokrat di bidang ekonomi. Tingkat inflasi dari tahun 2004 sampai 2009. Inflasi adalah kemerosotan nilai uang yang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka harga barang dan jasa semakin mahal. Dan semakin mahal harga barang dan jasa, maka semakin sulit masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, saya akan menjelaskan tentang jumlah penduduk miskin. Salah satu tujuan pendirian Republik Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan rakyat yang tercatat dalam Undang-Undang Dasar 1945.
fenomena kemiskinan merupakan hal tidak biasa dihindar meskipun negara semaju Amerika, Jepang, Denmark, dan Korea. Yang menjadi tolak ukur adalah sebagian besar rasio penduduk miskin di suatu negara dan beberapa banyak angka kemiskinan yang mengancam harkat dan martabat manusia yang seutuhnya. Turunkkah harga kebutuhan pokok secara absolut seperti di iklan Partai Demokrat? Nah, dalam iklannya, Partai Demokrat sengaja mengambil kurun waktu tertentu dan menampilkan penurunan harga barang seperti hanya melihat frekuensi penurunan BBM, perbedaan harga minyak goreng, dan seterusnya. Sekarang saya akan ingin menunjukkan perbedaan harga kebutuhan pokok sebelum dan setelah kinerja SBY yang didukung oleh Partai Demokrat dalam iklannya. Standar penduduk miskin 6.000 per hari. Sama dengan standar kemiskinan rakyat. Selama pemerintah masih menggunakan standar penduduk miskin adalah penduduk yang berpenghasilan 6.000 masih di bawah $1 per hari, jauh di bawah $2 yang distandarkan oleh Bank Dunia. Maka masyarakat Indonesia akan sulit bebas dari penjara kemiskinan. Pemerintah secara tidak langsung memiskinkan masyarakat dengan angka standar kehidupan yang masih rendah. Di sisi lain, harga barang dan jasa terus naik. Selanjutnya saya akan menjelaskan disparasi miskin dan kaya. Ada lebih 35 juta penduduk Indonesia yang tidak mampu mengeluarkan Rp6.000 per hari untuk memenuhi pangan, sandang, dan papannya. Hal ini sangat kontras dengan penghasilan yang diterima oleh pejabat negara kita. Hal ini pun menjadi sangat tidak manusiawi jika kita masih memiliki sifat boros dan menghambur-hamburkan uang dari orang tua kita atau penghasilan kita untuk bersenang-senang. Di sisi lain masih ada 35 juta orang yang sulit memenuhi kebutuhan primernya. Dapat disimpulkan dari penjelasan saya sebelumnya bahwa SBY menerapkan politik standar ganda dalam menyusun kabinet sehingga membuat reformasi birokrasi yang telah dijanjikan itu gagal dilaksanakan. Standar ganda tersebut terlihat dari komposisi kabinet yang telah disusun, termasuk para wakil menteri yang sebagian seharusnya pantas menjadi menteri. Presiden SBY mencoba menciptakan politik harmoni dengan sangat elitis dengan hanya mengakomodasi kepentingan koalisi. Tetapi pada sisi lain, SBY berupaya memuaskan rakyat mengingat popularitasnya yang kian turun yang disertai dengan merosotnya tingkat kepercayaan.